Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Langsung banyak yang nyambung. Quran sebenarnya tahu bahwa orang Kristen itu tidak menyembah tiga Tuhan. Kalau Anda, ini mungkin agak berat bagi sebagian kita ya. Kalau Anda ingin mengetahui Kristen, Anda seharusnya tidak mengetahuinya dari Al-Quran. Anda harus baca sejarah Kristen, baca literatur-literatur Kristen. Karena Kristen yang ada dalam Al-Quran itu adalah bentuk kristologi yang berbeda dari yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Nah, kesalahan yang banyak di kalangan orang Islam adalah karena mereka ingin memahami Kristen dari Al-Quran. Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ada argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wa Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu, satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu dipahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar. Kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah.
yang penting buatku. Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Coba tanya ke orang Kristen, mau nggak dibilang mereka itu punya 3 Tuhan? Nggak mau mereka dibilang punya 3 Tuhan itu. Karena memang beda. Jadi Tuhannya Kristen itu bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya. Yang mana 1 Tuhan itu punya 3 persona. Kalau kita bilangnya itu di ilmu tauhid, uknum. Ya, namanya uknum. Ya, nggak tahu istilahnya Nasrani apa, nggak tahu istilahnya Kristen, istilahnya Katolik apa, saya nggak tahu. Harus lengkap sekarang ngomong. Jadi kita bilangnya persona saja istilahnya, karena kita nggak tahu nih. Jadi Tuhan itu 1, tapi 3 uknum, bukan unsur. Kalau unsur berarti terbagi. Ya, kalau unsur dia terbagi, ada 3 persona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. This in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Abun di bashmaya, nefkadash shmak, tefe malkusak, nehue tsevianak, aikan de bashmaya, afbara. Lachman de sunkanan yamana, havlan yomadain. Washbuklan chavine aikana, dafhanan shbukan lechayvine. Ulo elan lanesyana, lachen atzelan min bisha. Amin. Luar biasa hari ini. Kita berjumpa karena apa? Saya tidak sendiri bersama Bapak Elias Zulkifli. Semuanya tentu kenal. Jangan lupa langsung saja kunjungi YouTube-nya Tidak Biasa. Betul ya Pak ya? Benar Pak. Apakah dulu karena Bapak suka nyanyi Aku Tak Biasa? Enggak Pak. Oh, enggak. Jangan membenarkan yang biasa Pak. Oh iya. Ya, tapi kita membiasakan yang benar. Oh, oke. Itu fitnah. Ya. Tidak biasa. Silakan kunjungi karena di sana ada pengajaran-pengajaran yang sangat memberkati. So itu hari ini saya mengundang beliau di IKIM untuk ngobrol bersama tentang Kristen bukan Nasrani. Nah, kenapa kok topiknya ini? Karena ini juga pengalaman pribadi saya ya, Pak Zulkifli. Dulu, terutama ketika saya belum mengenal Tuhan dengan baik, ya, bahwa saya justru lebih suka menggunakan kata Nasrani karena rasanya kok lebih halus, lebih santun gitu, Nasrani gitu ya. Ternyata salah kaprah. Pak Zulkifli akan menjelaskan. Tapi jangan lupa sebelumnya bahwa siaran kita akan disiarkan juga oleh Gereja YouTube channel, lalu Kanuru channel, juga Pak Vel 88 channel. Baik, langsung saja dengan Pak Zulkifli. Oke. Topik kita Pak. Topik kita. Ya, saya menyapa dulu. Oh, silakan sapa dulu. Untuk semua subscriber atau viewers pada malam hari ini ya, adalah suatu kehormatan kalau kita bisa melayani bersama dan belajar bersama ya. Seperti yang disinggung tadi oleh Pak Ikim, admin mengatakan bahwa kita sedang membahas masalah Kristen itu bukan Nasrani. Nah, memang selama ini saya sih sebenarnya menganggap, karena saya latar belakangnya dari sana, awalnya memang menganggap bahwa Nasrani itu adalah Kristen. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu sudah menjadi dibilang mungkin mendarah daging di kalangan
orang-orang Kristen, orang-orang Islam khususnya, bahwa Kristen itu identik dengan Nasrani. Nah, tak heran juga orang Kristen juga malah menerima hal itu gitu. Malah seperti yang disampaikan oleh Pak Admin tadi, katakan bahwa lebih enak rasanya dipanggil Nasrani dibandingkan dipanggil Kristen gitu Pak. Jadi hanya masalah enak didengar, kebiasaan begitu kan. Nah, akhirnya seiring dengan bertambahnya pemahaman pengetahuan kita, ya saya cari-cari, saya mulai baca Alkitab dan lihat loh, Nasrani ini malah yang disebutkan untuk orang yang lain gitu ya. Nah, Kristen lain lagi gitu. Nah, akhirnya muncul sebuah pemahaman, suatu apa namanya ya, Tuhan taruh ide beberapa, sebenarnya ini sudah lama saya ketahui Pak, namun karena seiringnya saya pikir ini perlu juga diangkat, akhirnya saya angkat lagi. Nah, kita bahas dari sisi pemahaman saudara-saudara kita yang dari Islam, dan kita singgung lagi dari Kristen, jadi berimbang dia. Jadi dari sisi Quran juga kita bahas Nasrani itu bagaimana, dan dari sisi Alkitab juga kita bahas Nasrani itu seperti apa. Jadi biar berimbang. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua viewers bisa memahami lebih detail seperti apa Nasrani dari versi Islam dan Nasrani dari versi Kristen, gitu dia Pak. Nah. Oke, menarik sekali. Langsung saja ke pertanyaan nih Pak. Oke. Mengenai Nasrani itu, kalau dari sisi mulai Islam, nanti kita menuju ke Kristennya ya. Baik. Silakan Pak. Ya, jadi bagi orang Nasrani, menurut pemahaman Islam, Nasrani itu adalah orang yang menyembah dan menjadikan Maria itu sebagai oknum dari Trinitas atau tiga. Sebenarnya sih dalam bahasanya itu bukan Trinitas, hanya saja para penerjemah Quran, khususnya dalam bahasa Inggris seperti Yusuf Ali dan Muhammad Asad, itu mereka menggunakan kata Trinitas. Sebenarnya bukan Trinitas dalam bahasa Arabnya, tetapi itu adalah tiga, ya. Jadi ketika dimasukkan dalam oknum Trinitas sebenarnya salah, karena itu adalah Tritheis. Jadi dalam pemahaman saudara-saudara kita yang dari Islam bahwa ada tiga Allah atau ada tiga Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam Tafsir At-Tabari, Bapak Ibu bisa lihat lagi nanti kembali ke channel saya, bahwa di situ dikatakan orang-orang Nasrani itu berkata ada tiga Tuhan, yaitu Allah, Al-Masih, dan Ibu Al-Masih yang disebut dengan Maryam. Itu sebabnya di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 116 dikatakan, apakah Allah bertanya, menginterogasi Isa, mengatakan, apakah engkau berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman saudara-saudara kita yang dari Islam bahwa Nasrani itu adalah sekelompok orang yang menjadi ahli kitab lah, tanda kutip, yang memahami Injil, yang menjadikan Maryam sebagai oknum dari tiga Tuhan itu, gitu Pak. Nah, tentu saja kita sebagai seorang Kristen, nah misalnya saya percaya Trinitas. Nah, saya tentu tidak mengaku dan tidak pernah mengakui bahwa Maria adalah salah satu oknum dari Trinitas. Nah, kita tahu sendiri bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau seandainya saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan saya ini Nasrani, saya bilang, oh bukan. Saya sama sekali tidak menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas, dan saya tidak pernah menyembah Maria sebagai oknum dari Trinitas. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang dari Islam bilang saya Nasrani, saya bantah, saya katakan mohon maaf, berdasarkan pemahaman Tafsir At-Tabari mengatakan bahwa Nasrani itu menjadikan Maria sebagai oknum dari Trinitas. Sementara saya pribadi, saya mengakui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak mengakui Allah Bapa, Yesus, dan Maria. Nah, itu jadi perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama yang kita bisa dapatkan antara Nasrani versi Islam dengan Kristen. Nah, yang kedua, kalau Nasrani juga di dalam Tafsir At-Tabari itu sholatnya menghadap ke timur. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat lebih detail di dalam YouTube channel kita. Nah, orang-orang Nasrani itu sholatnya menghadap ke timur, orang Yahudi sholatnya menghadap ke barat. Nah, saya pribadi ketika dikatakan apakah kamu Nasrani, saya bilang saya tidak Nasrani. Kenapa? Saya tidak pernah sholat selalu menghadap ke timur. Terserah saya mau doa kemana, menghadap arah mata angin mana, 8 arah mata angin saya hadap, terserah. Saya tidak pernah berusaha untuk menghadap ke timur untuk berdoa. Jadi kalau dikatakan saya Nasrani, saya bilang tidak. Saya tidak pernah menghadap ke timur untuk berdoa. Terus saja ke timur gitu Pak. Saya nggak pernah jadikan kiblat saya itu timur. Mau terserah, mau ke timur, ke barat, ke utara, timur laut, barat laut, terserah. Tanpa menjadikan satu arah mata angin menjadi suatu kiblat gitu. Nah, di sini saya sudah berbeda Pak. Saya tidak pernah berdoa. Nah, Bapak Ibu yang ngaku-ngakunya Nasrani, ya mohon dipertimbangkan kembali. Kalau kita ngadapnya terserah bebas ke arah mana ibadahnya, doanya ke arah mana, tapi masih mau mengaku Nasrani, ya saya pikir kurang tepat. Nah, yang ketiga, nah di dalam Nasrani, sesuai dengan tafsir Quran yang di belakang saya ini Bapak Ibu ya, di dalam ini Tafsir At-Tabari ini saya punya. Banyak orang bilang ini hanya wallpaper Pak. Green screen. Mereka kira ini wallpaper, mereka ambil. Nah, ini lihat nih. Nah. Gitu. Iya Pak. Jadi saya baru lihat aja udah, wih pusing. Iya. Dan kita sebenarnya punya banyak tafsir Quran Pak. Jadi tetap kita berpatokan pada literatur Islam. Karena kalau kita bicara Jadi Islam, Pak,
Berarti ini Nasrani ini berarti bidat Kristen waktu itu dong, Pak? Benar, Pak. Nah, Nasrani itu siapa, dari mana mereka? Nah, banyak versi sebenarnya, Pak. Ada yang ada yang pernah mengatakan itu seperti Koloridiarism lah, yang lain lah. Tapi karena saya belum melihat itu di dalam tafsir Quran, saya tidak mau berbicara dari sisi itu, Pak. Saya murni memakai literatur Islam untuk menjelaskan apa yang dipahami oleh Islam. Jadi bisa fair, karena supaya basisnya sama. Nah, kebanyakan orang menggunakan literatur yang berbeda basis, sehingga pemahamannya cenderung ke arah kesannya opini, Pak. Jadi kalau misalnya saya jelaskan Islam dari literatur Islam, maka saya juga harus pakai literatur Islam, Pak. Jadi jangan menjelaskan Kristen pakai literatur Islam, atau sebaliknya, jangan menjelaskan Kristen dengan literatur Islam. Kita harus berbasis kembali kepada basisnya gitu. Jadi bicara fisika ya pakai buku fisika, jangan pakai buku sejarah. Nah, di dalam tafsir At-Tabari literatur Islam, Nasrani itu mengakui Injil, benar mereka akui Injil, tapi Isa itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan Nasrani itu awalnya adalah orang Islam, ya di dalam tafsir At-Tabari kita bisa temukan itu, mereka meninggalkan agama Islam. Jadi dengan kata lain mereka adalah orang Islam, mungkin sebagian mereka adalah orang Islam yang murtad, akhirnya percaya kepada Injil dan mengakui Isa sebagai nabi, begitu. Nah, orang Nasrani juga berdasarkan tafsir At-Tabari menjadikan pendeta-pendeta sebagai sesembahan. Jadi orang Nasrani itu menyembah para pendeta yang tinggal di tempat-tempat ibadah mereka. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan namanya ruhban. Nah, kalau misalnya kita nih dibilang saudara-saudara kita yang dari Islam, kamu itu Nasrani. Nah, coba cross check. Apakah kita pernah menyembah pendeta-pendeta yang ada di tempat ibadah kita? Nah, itu nyembahnya dalam konteks bagaimana, Pak? Maksud menyembah apakah separalel atau sama dengan kedudukan dengan Tuhan atau bagaimana? Atau mendewakan maksudnya? Nah, kemungkinan besar menjadikan seperti Tuhan atau sesuatu yang ilahi, Pak. Karena orang-orang Nasrani mengkultuskan ya? Ya, mengkultuskan. Dijelaskan di sini bahwa orang-orang Nasrani menjadikan ruhban, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan. Jadi kalau dibilang sebagai sesembahan tentu bernuansa atau berbobot ilahi, Pak. Nah, kalau kita misalnya ditanya kepada kita konteks sekarang, apakah kita pernah menjadikan pendeta-pendeta kita sebagai sesembahan kita? Tentu tidak, toh. Nah, kalau kita misalnya masih tetap mempertahankan bahwa kita Kristen, kalau kita Nasrani, tentu kita salah. Karena kita tidak pernah menjadikan pendeta kita sebagai sesembahan kita. Begitu, Pak. Nah, perbedaan yang lain yang kita dapat dari tafsir At-Tabari. Orang Nasrani itu puasanya di bulan Ramadan, Pak. Dan itu puasanya 50 hari. Nah, kembali kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak pernah puasa selama bulan Ramadan, kita juga nggak pernah puasa 50 hari, lah berarti kita bukan Nasrani dong. Jadi ketika saudara-saudara kita yang dari Islam itu mengalamatkan kita Nasrani, nah mohon dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali. Kita sama sekali nggak pernah puasa sampai 50 hari. Kita juga nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan itu, maka kita bisa katakan, saya bukan Nasrani, saya adalah Kristen. Begitu perbedaannya, Pak. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan, Nasrani versi yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam itu, yang pertama, mereka menjadikan Maria itu sebagai Tuhan. Terus yang kedua adalah Maria itu sebagai oknum Trinitas selain Allah dan Isa. Dan yang ketiga, mereka sholat menghadap ke timur. Mereka mengakui Injil, mengakui Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, awalnya mereka beragama Islam, tetapi mereka meninggalkan Islam dan membuat agama ciptaan atau rekayasa mereka sendiri. Nah, terus Nasrani juga menyembah ruhban atau pendeta-pendeta yang tinggal di tempat ibadah. Mereka berpuasa di bulan Ramadan dan mereka berpuasa sampai 50 hari, Pak. Nah, dengan kriteria seperti ini, kembali kita tanyakan kepada viewers yang masih mengaku diri sebagai Nasrani. Nah, saya percaya bahwa ya jarang, mungkin saya pun belum pernah ketemu orang yang menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas di Indonesia. Dan kemarin juga kalau beberapa waktu yang lalu saya diizinkan untuk keluar negeri, saya juga belum pernah temukan. Saya tanya, ini kamu menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas enggak? Saya bilang enggak pernah kami jadikan Maria sebagai Trinitas, oknum dari Trinitas. Nah, kembali lagi, ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengalamatkan kita ini Nasrani, ya dari 7 perbedaan yang kita sudah pahami ini, bahwa tak ada satupun kita mungkin yang Nasrani, kecuali Bapak Ibu menjadikan Maria sebagai Tuhan, Maria oknum Trinitas, sholatnya selalu ke timur, mengakui Isa sebagai nabi, terus menyembah pendeta-pendeta dan berpuasa 50 hari, maka Anda benar-benar Nasrani. Nah, itu versi dari Quran, Pak. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Pak, dari yang masuk. Ya, saudara, khusus hari ini bersama Pak Zulkifli, kita tidak Zoom langsung, tapi Anda bisa saksikan di channel YouTube kami, di IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Pavel 88, Kanuru Channel, dan juga Gereja YouTube. Anda bisa ngirimkan pertanyaan di chat di situ.
Dan pertanyaannya begini Pak, dalam dari Pak Enos di Singapura nih Pak, dalam proposisi Islam memandang bahwa Nasrani yang ditemui Muhammad pada periode Islam adalah sama dengan Kristen saat ini. Nah pertanyaannya kok bisa sampai saat ini masih memandang yang sama? Apakah tidak mempelajari apakah tidak mempelajari sejarah gitu Pak? Oke. Iya. Dan juga sama kan Pak, selama ini kan pengertiannya begitu ya. Benar. Nasrani. Ya. Sampai sekarang. Loh, Iya. apakah para scholar Islam tidak belajar sejarah lalu tidak membuka yang sesungguhnya? Apakah demikian apa ketidaktahuan? Iya. Jadi bagi saya sebenarnya ini salah satu faktornya adalah karena tidak mempelajari lebih detail, Pak. Karena maklum para scholar juga mungkin kaitannya perbandingan, tidak banyak orang yang mengadakan studi perbandingan ya. Tidak banyak di negeri ini yang mengadakan studi perbandingan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi kan mereka juga belajar belajar sekolah perbandingan juga Pak. Setuju Pak, tetapi untuk yang beginian mungkin tidak menjadi suatu studi yang menarik buat mereka. Karena langsung mengeneralisasi bahwa Nasrani itu adalah Kristen yang ada sekarang. Padahal kalau kita lihat balik ke awal tahun Hijriah, Kristen Nasrani yang mereka maksud itu sama sekali bertolak belakang dengan Kristen yang ada sekarang. Dan anehnya juga, dan itu yang digunakan untuk menyerang iman Kristen juga Pak? Iya, nah ini yang menjadi oke, kalaulah seandainya saudara-saudara kita yang dari Islam salah kaprah, salah tembak, salah sasaran. Nah, mengapa para teolog dan scholar, orang-orang Kristen malah menyetujui hal itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan, Pak. Harusnya sama-sama nggak belajar, Pak. Iya, nah ini harusnya para scholar, khususnya teolog. Ya, saya percaya di negeri ini banyak sekolah tinggi teologi, banyak yang STH, banyak yang MTH, banyak yang doktor teologi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini nggak pernah ditinggung secara publik, secara masif. Ini yang jadi perkara Pak. Harusnya ketika saudara-saudara yang dari Islam mengatakan kita Nasrani, langsung sanggah. Oh bukan. Nah ini toh, bukan, kami bukan Nasrani, kami Kristen. Nah ada kan perbandingan. Nah ini versi Nasrani Quran yang kalian maksud. Ini adalah versi Nasrani yang ada pada zaman Nabi junjungan kalian. Ini identitasnya. Ini yang mereka percayai. Ini yang mereka akui. Ini yang mereka jalani. Nah, coba bandingkan dengan yang kami jalani sekarang. Cocok nggak? Masalahnya nggak ada teolog yang ngomong begitu. Kalau Kian dari awal sudah clear, harusnya ini bisa menjadi maksud saya ya Pak. Harusnya kesatuan ya, kesatuan. Jadi saudara-saudara kita yang Islam itu tidak menganggap Nasrani itu adalah seorang enemy atau musuh gitu. Kenapa? Udah salah tembak Pak. Udah salah sasaran. Yang disasar adalah Nasrani, tapi lari ke Kristen. Sementara orang Nasrani beda dengan orang Kristen. Dan anehnya juga, inilah yang saya tadi, para teolog termasuk kita lebih nyaman, merasa nyaman, Nasrani gitu loh Pak. Tidak heran juga banyak teolog yang mengakui bahwa Kristen adalah Nasrani. Nah ini jadinya. Jadi semacam benang kusut Pak, yang berlarut-larut, yang sudah kita katakan seperti penyakit kronik. Ya, penyakit kronik yang udah menahun, berlama-lama begitu, akhirnya terpatri dan mendarah daging di dalam diri orang Kristen. Bahkan orang awam pun, aku Nasrani ya kebawa. Karena pendeta atau para hamba-hamba Tuhan atau para scholar, orang-orang yang berpendidikan secara teolog tidak mengklarifikasi dan meluruskan hal ini. Harusnya ini clear Pak. Kalau misalnya ini diangkat bahwa kita bukan Nasrani, kita Kristen. Karena identitas Nasrani di zaman Nabi, junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu sangat berbeda sekali dengan identitas orang Kristen zaman sekarang. Kita tadi sudah belajar tuh ada 7 perbedaan antara Nasrani dengan Kristen. Nah harusnya ini udah kelar Pak. Ya. Iya. Oke, menarik sekali Pak. Itu tadi ya. Ya pentingnya jujur dalam belajar ini Pak ya. Terutama saudara-saudara kita yang Muslim dan jangan gunakan dalil-dalil itu untuk menyerang Kristen, itu masalahnya. Harusnya udah salah tembak Pak. Salah tembak. Jadi ibaratnya begini. Dan juga sebetulnya kita sepakat, Tuhan kita sama-sama Esa, sepakat dengan Islam yang mengatakan kita bukan Esa. Soalnya kita sama-sama Esa. Cuma masalahnya kan seringkali dalil-dalil yang digunakan yang Nasrani itu kan Pak ya. Iya. Kalau misalnya Kian disarankan pun oleh Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam untuk mengatakan misalnya Nasrani itu adalah misalnya musuh atau jangan berdamai atau lain sebagainya, dilihat dulu latar belakangnya, kenapa sampai begitu. Itu dulu yang pertama yang harus dilihat. Terus lihat relevansinya ke zaman sekarang itu apa. Nah ini yang kadang langsung letter-let diambil, langsung dijalanin Pak, sehingga menimbulkan salah kaprah. Nah ibaratnya nih Pak Ikim bilang sama saya perginya ke Jakarta Utara, saya perginya ke Depok, kan udah lari Pak. Harusnya sesuai dengan instruksi yang ada, kalau memang diidentifikasi Nasraninya di zaman Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu sama dengan yang sekarang Kristen, baru relevan. Tapi kalau misalnya dilihat Nasrani di zaman Nabi saudara-saudara kita sudah sangat berbeda sekali dengan yang sekarang, nah harusnya nggak relevan lagi Pak.
Itu Pak. Di mute Pak, mute ini ya. Oke. Saya sampai karena terpesona Pak. Saya terbuka-buka loh Pak, saya juga terbuka. Terima kasih, sangat memberkati sekali. Artinya saya ngatakan, saya ulang lagi, harus jujur, belajar itu harus jujur ya. Jujur dengan sejarah, jangan merubah sejarah, atau tapi juga ada, jangan sampai dengan kesengajaan pakai ini. Ya. Yang kasihan bukan orang Kristennya. Kalau orang Kristennya kan tidak ada pengajaran Tuhan kita tiga, tapi kasihan itu yang nggak tahu, yang nggak paham itu kan malah penyesatan ya Pak ya. Benar Pak. Nah inilah yang diharapkan sebenarnya, jangan ada tendensi pribadi Pak. Nah murni kalau kita ini bicara tentang secara ilmiah. Saya percaya bahwa kajian-kajian akademisi kan sifatnya ilmiah Pak, bukan seperti kita ngarang novel, fiksi dan lain sebagainya. Nah bisa kita buktikan, bisa kita tunjukkan literaturnya, begitu Pak. Nah kebanyakan kan enggak, tendensi pribadi, ya opini langsung dibawa, menggiring kita kepada oh ini yang benar gitu. Nah ditanya mana latar belakangnya, mana ininya. Nah itu, jadi kalau kita belajarnya begitu Pak, enak Pak, matching. Nah kita bisa tanyakan kepada saudara-saudara kita, loh ini loh buktinya, kalau enggak klarifikasi. Kita duduk sama, benar nggak yang misalnya saya yang punya ini tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Adwaul Bayan, tafsir Ibnu Katsir, dan semua yang saya punya tafsir di situ sama. Kameranya nggak cukup Pak. Kameranya nggak cukup, nggak kelihatan. Oh iya. Iya Pak. Nah kalau sama berarti harusnya kajian kita sama. Karena literaturnya sama. Ibaratnya gini Pak, kita belajar matematika di Indonesia dengan belajar matematika aljabar di Indonesia dengan aljabar di Amerika sama toh? Iya, harusnya begitu. Jadi enak. Nah, kembali ke tadi Nasrani, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu ternyata salah tembak, kan sayang, kasihan gitu loh. Mungkin beberapa golongan udah mengatakan, oh kami sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh junjungan. Ternyata salah tembak Pak, salah perintah, salah komando. Iya kan? Nasrani yang di zaman beliau itu adalah Nasrani yang menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas, menjadikan Maria sebagai Tuhan. Nah kita nggak pernah. Nasrani yang di zaman beliau itu puasanya 50 hari, boro-boro puasa 50 hari Pak, puasa 2 hari aja nggak tahan gitu. Iya toh? Saya waktu sekolah kita puasa 3 hari, hari kedua itu adalah siksaan terberat. Itu makanya saya bilang hari kedua udah mulai tumbang Pak, pusing-pusing. Oh iya. Nah, dan dulu kan masih transisi ya Pak ya, antara apa masih bandit sama dan berarti 50 hari Pak. Iya Pak. Jadi nampak bahwa sudah berbeda Pak. Posisi, keyakinan, tindakan, kepercayaan Nasrani di zaman Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, dan itu dicatat di dalam tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi, itu udah berbeda dengan zaman sekarang Pak. Tapi dari sisi Al-Quran gimana Pak? Kenapa Pak? Itu kan tafsir Al-Qurtubi dan ya? At-Tabari Pak. At-Tabari. Tapi dari sisi dalil Al-Quran sendiri Pak, ada kalimat Nasrani. Memang ada kata Nasrani Pak, tapi kan seperti apa identifikasi Nasrani, kita harus merujuk kepada eksegese-nya saudara-saudara kita yang dari Islam Pak. Udah jelas ya Pak ya, seperti begitu aja ya. Ya, akhirnya diperlukan ada eksegese yang disebut dengan tafsir dan dibantu oleh hadis tentunya Pak. Nah, dan itu saling mendukung. Iya, informasi-informasi inilah yang harus kita tunjukkan. Ini loh, Nasrani versi yang dipahami oleh Islam itu seperti ini. Jadi coba bandingkan Nasrani yang dipahami oleh Islam sama nggak dengan kami yang sekarang yang percaya ini, yang Kristen ini. Itu bagus lagi kalau dari pihak mereka yang menjelaskan, mestinya ya. Nah, harusnya Pak. Harusnya ya. Harusnya. Tapi justru dipakai untuk menyerang. Nah ini dia. Ada ya. Itulah sebabnya ya, saya pun terpanggil karena memang latar belakang saya dari sana untuk memberitahu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Kalaupun ada ulama yang mau mempelajari, silakan. Saya bisa pertanggungjawab. Itu sebabnya di dalam YouTube channel kita selalu tampilkan literatur Pak. Kita bisa tunjukkan ini sehingga bisa kita pertanggungjawabkan secara akademisi, bisa kita pertanggungjawabkan di depan hukum juga dan publik bahwa kita bukan opini, kita hanya mengadopsi apa karya ilmiah, tanda kutip kita bilanglah karya ilmiah Pak, karena memang ini sifatnya akademisi. Apa yang dikarya ilmiahkan di dalam kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam itu bisa kita pertanggungjawabkan. Itu Pak. Dan kita literaturnya literatur mereka kan, bukan dari kita. Betul. Nah inilah sebenarnya studi perbandingan yang tepat Pak. Nah banyak diantara kita tidak, kita menilai Islam dari pihak Kristen dan kita menilai Kristen dari pihak Islam. Nah nggak nyambung Pak. Sebagai contoh misalnya bicara tentang Trinitas, saudara-saudara yang dari Islam, ini kan banyak sekali ya. Tuhan. Coba kalau misalnya saudara-saudara kita yang dari Islam dengan rendah hati mau mempelajari Trinitas dari literatur Kristen, saya percaya akan lebih baik dan lebih adem Pak, dibandingkan kita mempelajari Trinitas dengan menggunakan hal-hal yang berbau dengan Islam. Itu akan nggak nyambung Pak. Misalnya kita belajar tentang penebusan, konsep penebusan dengan kematian. Ya dalam Islam yang tidak ada konsep penebusan dengan kematian. Bagi mereka penebusan dosa adalah dengan melakukan amal baik. Nah cobalah kalau misalnya saudara-saudara kita yang mengadakan studi perbandingan, komparasi, mempelajari
konsep penebusan dengan pengorbanan itu berdasarkan literatur Yahudi dan Kristen, bukan berdasarkan opini pribadi, apalagi membawa-bawa latar belakang kita. Nah, itu nggak fair. Seperti saya belajar Nasrani versi Quran dari Islam, ya saya menggunakan tafsir-tafsir exegese yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Baru fair, Pak. Nah, malah ketemu kebenaran ya Pak, kebenaran yang sesungguhnya. Benar. Nah ini penting sekali kan, masalahnya kan sudah apa ya, asumsi yang dibangun akhirnya sudah eisegesis kan pada akhirnya, bukan eksegese. Terutama mempelajari trinitasnya di kekristenan, bahwa Tuhan kita juga esa dan lain sebagainya gitu kan, tidak jujur menurut saya. Eisegesis sudah punya konsep dulu, baru yang akan ketemu, ya toh. Begitu. Oke Pak, ini tadi dari versi Islam. Wah asik sekali. Kita akan menuju kepada Nasrani dari sisi Kristen, tapi sudah ada pertanyaan yang masuk. Oh boleh, silakan. Dari Cirebon, akarnya sih sebenarnya, saya bacakan ya Pak ya. Ya silakan. Akarnya sih agak panjang nih Pak, ini silakan, sedikit cerpen. Itu oke, saya bacakan. Ya. Akarnya sih sebenarnya perbedaan pengertian Nasrani versi Islam versi Kristen. Kata Nasrani di Alkitab hanya disebut satu kali di Kisah 24 ayat 5. 24 ayat 5. Ya. Saya tahu di YouTube Bapak juga jelaskan itu ya. Menurut Yosefus, oleh orang Yahudi, orang Kristen awalnya dianggap sebagai apa ini? KD 1 dalam Yudaisme seperti Farisi, Saduki, sehingga ada golongan Nasrani pengikut Yesus, orang Nasrani dan seterusnya. Saya rasa Bapak tidak saya lanjutkan, ada penjelasan yang tepat dari Bapak. Ada, Pak. Ya, silakan Pak. Monggo sekarang kita menuju kepada Nasrani versi Kristen itu bagaimana? Oke. Jadi Nasrani versi Kristen komparasi dengan yang Islam. Komparasi, ya. Nah, kalau kita belajar dari kisah, atau saya bisa share ini Pak, share apa namanya? Share screen. Iya. Sangat bisa. Jadi biar lebih enak. Iya, silakan Pak. Bapak sudah host sekarang. Sekarang saya share screen dulu. Ya, semua udah dapat ya? Udah bisa baca ya Pak? Oh mantap Pak. Oke, ya. Silakan. Nih. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah 24 ayat 5, nah ini, jadi telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Nah, kata Nasrani ini adalah yang pertama sekali dan yang terakhir, Pak, kita temukan di dalam Alkitab, dalam terjemahan. Jadi, dari sini kita lihat siapa sih yang ngomong ini gitu. Yang ngomong ini adalah Tertulus, Pak. Bukan orang-orang Kristen, bukan para murid itu yang ngomong bahwa mereka itu adalah Nasrani. Tertulus itu orang mana, Pak? Siapa dia? Tertulus itu apa? Penasihat hukum, pengacaranya Imam Besar Ananias, dan bersama dengan para imam yang menggugat Paulus sebagai biang kerok karena dianggap sebagai penyakit sampar, maksudnya menimbulkan kekacauan Pak di kalangan Yudaisme. Jadi orang Yahudi lah yang sebenarnya merujuk kepada mengatakan pengikut Kristus yang dari Nazaret itu orang Nasrani, bukan orang Kristen itu sendiri yang ngomong ke mereka bahwa mereka adalah Nasrani. Jadi siapakah orang Nasrani yang disebut oleh orang Yahudi itu? Orang Nasrani yang disebut oleh Yahudi itu adalah orang Nasrani atau orang Yahudi yang mempertahankan keyahudiannya tetapi menjadi pengikut Yesua, mengikut Yesus orang Nazaret itu, Pak. Jadi Nasrani versi Alkitab adalah sebutan kepada orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, relevansinya dengan kita sekarang, apakah kita Yahudi? Saya pribadi, saya bukan Yahudi, Pak. Ya, apalagi saya. Nah, saya bukan Yahudi, Pak. Ya, nah sekarang itu gimana sih gambaran Nasrani itu? Kita bilang lah mereka itu seperti Yahudi Mesianik, Pak. Mereka tetap mempertahankan keyahudian mereka. Mereka tetap makan sesuai dengan kosher Musa. Mereka tetap sunat, dan sunatnya juga kita perlu garis bawahi, sunat Yahudi itu umur 8 hari ya, bukan umur setelah udah anak-anak atau remaja gitu. Ya, dan terus mereka tetap mempertahankan keyahudian mereka dan mereka tetap menjalankan sabat. Jadi kalau misalnya ada dari saudara-saudara kita yang dari Kristen mengaku Nasrani, yang pertama dari versi Alkitab, orang itu harus orang Yahudi tulen, Pak. Ya. Kalau bukan Yahudi, jangan ngaku-ngaku Nasrani. Oke. Tapi ini kan sekarang udah ada gerakan-gerakan yang kembali ke akar Ibrani pada akhirnya. Silakan, tidak masalah. Silakan, nggak masalah ya. Silakan, nggak ada malah masalah. Kadang-kadang mereka lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya di mana? Mereka lebih Yahudi dari orang Yahudi, Pak. Iya. Jangan sampai kita seperti yang pernah kita dengar, jangan lebih Arab daripada orang Arab, gitu, Pak. Ya. Kita harus tetap pada proporsinya, gitu. Kalau misalnya kita kembali kepada Yahudi atau Judaisme, tidak masalah. Ya, kembali ke akar Ibrani, tapi jangan setengah-setengah. Kalau mau mengaku bahwa kita adalah berakar kepada Yahudi atau Judaisme, artinya kita harus sunat dan kita harus menjalankan kosher. Kita juga harus menjalankan semua keyahudian, termasuk menjalankan semua hukum Musa, Pak.
karena perjanjian termasuk perjanjian Abraham seperti yang sudah saya singgung di dalam channel saya, bahwa hukum Nuh, hukum Abraham dan hukum Musa itu tidak bisa dibatalkan di dalam lingkungan Yudaisme, karena itu valid Pak, dan itu perjanjian Allah tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau kita mau kembali kepada Yudaisme, silakan Pak, bebas. Tapi jangan sampai setengah Yudaisme, setengah lain. Sebentar dilakukan ini, sebentar yang ini. Kalau memang fight full, silakan. Atau misalnya kita mau menjadi Yahudi tapi tetap juga mempertahankan iman kita bahwa Yesus adalah Mesias itu, Sang Mesias itu, silakan. Tapi tentu kita harus mempertahankan keyahudian kita. Nah, kita yang bukan Yahudi masuk agama Yahudi namanya proselit. Nah, tetap harus mengakui, tetap juga harus mengikuti ada aturan kaidah-kaidah yang berlaku untuk menjadi seorang Yudaisme, Pak. Itu, Pak. Jadi kembali ke Nasrani. Kalau kita sekarang mau mengaku Nasrani, yang pertama kita harus pastikan sesuai dengan Alkitab bahwa orang Nasrani adalah orang Yahudi. Jadi kalau bukan orang Yahudi jangan ngaku Nasrani, gitu Pak. Yang kedua, kita juga harus tetap mengakui bahwa setelah kita misalnya mengaku Nasrani dan menjadi pengikut Yesus, kita harus akui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, relevansinya kan sudah kita dapat nih, versi Alkitab dengan versi Quran. Nah, kalau kita bandingkan dengan 7 perbedaan yang ada di dalam kita bahas tadi di Quran dengan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, tak satu pun dari kita yang melakukan itu, Pak. Berarti kita tidak disebut Nasrani, Pak. Kita masih tetap dibilang Kristen. Kecuali mungkin ada komunitas-komunitas di mana orang yang sudah menjadi Yahudi tetapi menjadi pengikut Yesus, nah itu boleh disebut sebagai Nasrani. Tapi menjadi permasalahannya adalah Rasul Petrus pun tidak pernah mengaku dirinya sebagai Nasrani, Pak. Dia memakai kata Kristen, Petrus. Nah, Petrus memakai kata Kristen, Pak. Sebentar saya munculin. Nah, ini dia di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, dia nggak pakai Nasrani, Pak. Kalau kita tahu sendiri bahwa Petrus adalah orang Yahudi tulen, Yahudi 100%, tapi dia tidak menggunakan kata Nasrani, karena Nasrani digunakan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Sanhedrin, yang menunjukkan konotasi negatif bahwa Nasrani itu adalah bidatnya Yahudi, cabangnya Yahudi. Jadi ini dianggap sebagai bidat yang perlu dihancurkan. Di dalam video saya sudah saya sampaikan, ketika di dalam hukum Roma, bahwa agama Yahudi diakui sebagai agama resmi. Dan kalau ada agama di luar Yahudi, maka orang Yahudi berhak untuk mengeliminasi, menghancurkan yang namanya sekte atau bidat-bidat itu, Pak. Ya, Pak, ini ada yang makanya tertulus menggunakan kata Nasrani, seolah-olah ini adalah bidat supaya ini bisa diberantas habis-habisan, Pak. Dia juga berpikir politis juga ya, Pak, menyebut itu ya. Karena memang tuduhan tertulus dan para imam untuk membunuh Paulus itu 3, Pak. Yang pertama itu dianggap bahwa Paulus itu berdosa atau bersalah kepada bait suci. Yang kedua, dia maksud saya adalah mengotori bait suci dengan membawa orang-orang yang bukan Yahudi masuk ke bait suci. Nah, yang kedua, bahwa Paulus itu adalah pengikut bidat yang perlu dieliminasi oleh orang Yahudi. Dan yang ketiga, bahwa Paulus itu menimbulkan kekacauan di bawah jajahan Romawi. Jadi ini mengandung unsur 3 politis, Pak, yang bisa untuk membasmi dia. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak bersalah kepada Allah, kepada bait suci, dan kepada Kaisar. Karena 3 itu tuduhan tertulus kepada wali negeri Felix, Pak. Ya, ini ada yang kurang sepakat katanya, Pak. Ada yang masuk nih, agak kurang sepakat. Sekte itu ajarannya, bukan Yahudinya. Sebentar. Sekte itu ajarannya bukan Yahudinya. Yesus mengajari sunat hati. Orang Kristen kan ajaran Kristus. Tapi bisa diterima juga. Nah, silakan, Pak. Jadi gini, tapi pada akhirnya sepakat juga, Pak. Oh iya. Oke, Pak. Bisa diterima. Silakan. Ya, jadi Nasrani itu adalah sebutan negatif orang Yahudi untuk menghabisi orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Karena dianggap murtadin ya, Pak ya? Yes. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita masih mau memakai Nasrani, tidak masalah menurut saya. Selama kita ini benar-benar orang Yahudi, Pak. Oke. Benar-benar pengikut Yesus. Atau betul-betul menjalankan keyahudiannya gitu ya? Ya, tetap mempertahankan keyahudiannya namun mengikuti Yesus Kristus. Ya, baru bisa mengaku sebagai Nasrani. Kalau kita belum disunat, kita juga masih makan daging babi, kita juga mengaku diri Nasrani, ya nggak relevan, Pak. Nah, ini lagi, Pak. Kisah para Rasul, ini saya nyampaikan ini ya, Pak ya, pendapat. Saya bacakan. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Ya, kita sudah tahu ya, di Antiokhia lah murid-murid itu disebut sebagai untuk pertama kali ya disebut Kristen. Pertama kali Kristen. Petrus sebut Kristen setelah ada di Antiokhia. Ya, benar. Kristen artinya sama dengan Nasrani. Nah, ini Pak, catatan yang perlu diklarifikasi lagi. Kristen artinya sama dengan Nasrani, pengikut Kristus, orang Nazaret. Nah, ini dia, Pak. Karena dari kata Nazaret, maka ya kita
bukan berarti harus Yahudi. Nasrani itu adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Apakah demikian? Bukan. Secara etimologi, definisi, dan sejarahnya. Silakan, Pak. Oke, kalau kita lihat tadi secara etimologi, siapa yang menyebut Nasrani itu adalah orang Yahudi yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, siapa yang disebut Nasrani itu? Nah, kepada siapa dialamatkan itu? Kepada Paulus. Paulus itu orang apa? Orang Yahudi. Jadi dia dianggap sebagai cabang Yahudi, Pak. Kalau tadi orang Goyim, ingat ya, ada orang Kristen yang Yahudi dan ada orang Kristen yang bukan Yahudi. Itu sebabnya kalau kita pelajari di Kisah Para Rasul 15 terjadi sidang di Yerusalem. Mana yang bisa dikerjakan oleh orang Goyim atau orang yang non-Yahudi, mana yang harus tetap dipertahankan oleh orang Kristen dari Yahudi. Nah, orang yang non-Yahudi, Kristen orang non-Yahudi, hukum yang berlaku itu adalah hukum Nuh. Bukan hukum Musa, bukan hukum Abraham, hukum sunat. Nah, itu ditekankan di dalam Kisah Para Rasul 15. Jadi, Nasrani yang dimaksud bukan untuk orang Kristen Goyim, bukan orang Kristen non-Yahudi, tetapi untuk orang Kristen Yahudi yang tetap mempertahankan keyahudian mereka, Pak. Jadi, etimologinya benar, sama-sama pengikut Yesus. Tapi ingat, ada dua golongan itu. Satu golongan yang dari yang dari Yahudi, satu lagi golongan yang dari Kristen. Karena kita tahu bahwa Kristen mula-mula itu orang Yahudi semua, Pak. Ya. Betul. Di hari raya Pentakosta semuanya orang Yahudi, Pak. Belum ada orang non-Yahudi di situ. Karena orang yang datang ke Yerusalem pun orang-orang Yahudi yang sedang merayakan hari raya Pentakosta. Walaupun mereka berasal dari bangsa-bangsa lain secara sporadis. Nah, mereka tetap Yahudi. Nah, seiring dengan bertambah dan berkembangnya, bertumbuhnya Injil, mulai masuk ke Samaria, mulai masuk ke bangsa-bangsa lain. Nah, mulai ada muncul. Nah, ini kami kan Yahudi dari awal nih. Nah, kenapa kalian nggak menuruti aturan Yahudi? Nah, itu yang ditanyakan di dalam Kisah Rasul pasal 15. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang masih menganggap bahwa Nasrani sama dengan Kristen secara etimologis, kita lihat dulu backgroundnya, bahwa Nasrani yang dimaksud adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, bukan orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Gitu kita gambarannya, Pak. Ya. Itulah benturan kontekstualisasinya atau penginjilannya Petrus juga Paulus terhadap orang-orang perantauan yang Yahudi yang mempermasalahkan adat istiadat. Padahal akhirnya terjadi ambigu ya. Ini Kristen atau Yahudi? Benar, Pak. Padahal sebenarnya simple. Kalau kamu Yahudi dan menjadi pengikut Yesus, tetap pertahankan keyahudianmu. Silakan. Dan memang nggak bisa dibatalin, Pak. Buktinya Paulus saja masih tetap pergi ke hari raya Pentakosta. Waktu dia di Efesus, aku akan balik ke Yerusalem. Kenapa? Sebagai seorang Yahudi dia harus balik ke bait suci, Pak. Jadi itu bicara budaya dong, Pak? Bukan budaya menurut saya, Pak. Tapi memang sebagai seorang Yahudi dia harus tetap mempertahankan keyahudiannya. Tapi Paulus cukup fleksibel ya, Yahudi seperti Yahudi, Yunani. Karena makanya dia bilang kepada Yahudi, aku bersikap Yahudi. Buktinya apa? Dia ngikutin hari Sabat, Pak. Dia menjalankan Sabat dan dia mengadakan puasa. Perhatikan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, bagaimana dia berpuasa sebagai seorang Yahudi. Dan dia berlaku seperti seorang Yahudi. Nah, tapi ketika berhadapan dengan Goyim, orang-orang non-Yahudi, dia tetap, buktinya ada dua kali ibadah yang dia bisa kerjakan. Yang pertama, hari Sabat dia tetap jalankan. Kenapa? Dia pergi ke sinagog sebagai seorang Yahudi. Dan yang kedua, itulah awalnya kenapa Kristen yang non-Yahudi beribadah hari Minggu. Karena pada hari pertama Minggu itu kami mengadakan pertemuan. Paulus ada di situ, Pak. Jadi Paulus, kalau misalnya secara gamblangnya kita baca, Paulus itu ibaratnya gerejanya dua kali, Pak. Gereja yang pertama hari Sabat, gereja yang kedua hari Minggu. Hari Sabat dia tetap mempertahankan keyahudiannya. Hari Minggu dia bersama dengan orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani yang ada pada saat di Asia dan di Eropa. Jadi inilah yang kita lihat relevan, Pak, bukan malah tabrakan. Kalau kita bacanya benar-benar bahwa Paulus tetap mempertahankan keyahudiannya sampai dia mati. Tapi kalau kita Yahudi kan tidak perlu ikut-ikutan Paulus ya? Benar, Pak. Ya kalau saya orang Jawa ini kan Jumat Kliwon, Pak. Oke, sebelum Bapak lanjutkan lagi, ini semakin menarik ini. Kristen juga ejekan orang Yunani bagi pengikut Kristen kan waktu itu. Berarti orang Kristen harus orang Romawi memangnya kan gitu. Ini pertanyaannya. Oke, kita orang Jawa pengikut Kristus disebut, wah ini untuk saya nih. Nanti yang Jawa saya jawab. Oke, silakan, Pak. Ya disebut Kristen, pengikut Yesus, selesai, nggak ada sebutan apa-apa. Silakan, Pak. Kalau dibilang orang Romawi, nanti dulu bukan hanya orang Romawi yang ada pada saat itu. Kita ingat bahwa orang Antioquia itu adalah kebanyakan orang-orang Asia. Nah, orang Romawi itu di Italia, jangan salah dulu. Walaupun daerah itu adalah di bawah jajahan Romawi. Seperti Indonesia di bawah jajahan Belanda. Banyak orang Belanda di sini dulu kan enggak toh? Iya, tetap Indonesia gitu. Malaysia dijajah oleh Inggris. Apakah banyak orang Inggris semua mayoritas di situ? Bukan.
jajahannya, ya, kekuasaannya. Atau misalnya pada saat kerajaan Islam Turki Utsmani menjajah negara-negara Balkan, apakah banyak negara orang-orang Turki di sana? Kan tidak, gitu ya. Nah, ini masalah okupasi ya untuk penguasaan gitu. Nah, kalau dikatakan untuk orang Romawi ya sepertinya tidak tepat, karena memang orang Asia yang ada pada saat itu memang di bawah jajahan Romawi. Gitu, Pak. Oke, menarik sekali Pak. Waduh, ini kita ngobrol bisa sampai besok nih Pak. Pak, silakan. Cuma 12 menit lagi ya, Pak. Iya, silakan Pak, selesaikan aja Pak. Apa yang Bapak mau jelaskan lagi nih Pak? Oke. Nasrani dari versi Kristen. Ya, silakan. Ya, jadi di sini kita bisa tahu perbedaannya Bapak Ibu, bahwa kalau masih mengaku diri kita adalah seorang Nasrani, saya hentikan aja ya Pak, apanya ya Pak? Ya. Stop share-nya. Oke, ya. Baik. Jadi, nah kalau misalnya kita masih tetap mengaku bahwa diri kita adalah seorang Nasrani, maka pertama dari sisi Kristen, pastikan dulu kita ini orang Yahudi. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kalau saya ngaku-ngaku Yahudi, orang pada nggak percaya Pak. Yang pastinya Yahudi harus pelihara jenggot, Pak. Nah, ini masa cukurin terus. Iya, dan selalu pakai tali, ya. Selalu pakai kipa. Ya, ini belangkon. Iya, ini belangkon, Pak. Nah, itu dulu. Jadi Bapak Ibu yang masih mengaku diri Nasrani, pastikan dulu secara yang kita tadi udah bahas, bahwa kita itu, misalnya ada yang bilang, kami nggak mau pakai terminologi Al-Quran, kami mau pakai terminologi Alkitab, boleh. Tapi versi Alkitab, orang Nasrani adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Itu dulu. Walaupun Nasrani sama-sama dengan pengikut Kristus yang adalah Kristen, tetapi Nasrani di sini secara spesifik adalah orang Yahudi yang menjadi Kristen. Oke. Ya, itu dulu. Nah, kalau kita masih pakai ya Nasrani, boleh, asalkan kita benar-benar Yahudi. Valid keyahudiannya, bukan Yahudi KW. Ya, karena banyak sekarang Pak yang mengaku Yahudi Pak, tapi KW. Nah, harus mempertahankan keyahudiannya, benar-benar Yahudi. Jadi nggak dilarang juga ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan setengah-setengah gitu loh. Benar. Seperti yang dibilang oleh Tuhan Yesus, yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Begitu Pak. Nah, jadi terminologinya dari Kristen, dari Alkitab, kalau masih juga tetap memakai Yahudi, pastikan bahwa kita Nasrani, pastikan kalau kita itu adalah orang Yahudi. Terlepas apakah kita keturunan Yahudi, ataukah kita proselit, atau orang Kristen, atau orang dari suku manapun yang masuk ke agama Yahudi. Silakan. Dengan catatan, benar-benar menjadi pengikut Kristus, yang latar belakangnya adalah Yahudi. Itulah Nasrani. Oke, baik. Wah, menarik sekali Pak. Oke Pak, sebagai bagian akhir, apa yang akan Bapak sampaikan dengan pengertian ini? Masih banyak hal lagi yang boleh. Waduh, masih banyak lagi Pak, kita mesti ngobrol lagi. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kepada Bapak Ibu semua, kita tadi sudah belajar. Nah, untuk lebih detail mungkin Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube kita, ya, channel Tidak Biasa. Nah, di sana saya paparkan lengkap dengan literaturnya ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kita bukan Nasrani. Kalau kita dari Kristen, karena kita bukan orang Yahudi, maka kita bukan Nasrani. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan kita Nasrani, tolong sampaikan dan beritahu. Kami pertama tidak menjadikan Maria sebagai Tuhan. Kami tidak menjadikan Maria sebagai oknum Trinitas. Kami tidak selalu sholatnya ngarah ke timur, bebas mau sholat kemana, arah gereja terserah mau kemana, mau menghadap timur, barat, tengah, semua suka kita. Ya Tuhan saya oke aja. Iya itu Pak. Dan terus kita tidak berpuasa selama 50 hari. Kita tidak menjadikan Isa sebagai nabi. Dan kita tidak menyembah pendeta-pendeta yang disebut di dalam tafsir At-Tabari, ruhban. Nah, kalau kita tidak punya identitas itu, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam bahwa kami bukan Nasrani, tapi kami Kristen. Identitas Nasrani di zaman Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itu sangat berbeda sekali dengan identitas dan kepercayaan kita sekarang yang sebagai orang Kristen. Dan untuk juga para viewers yang juga mungkin selama ini terbiasa mengatakan Nasrani, itu kembali kita ingatkan, dengan mengetahui kebenaran ini, Bapak Ibu bisa tahu bahwa kita bukan Nasrani, kita adalah orang Kristen. Jangan salah kaprah ya. Jangan salah kaprah. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, kami bukan Nasrani, kami Kristen. Karena pemahaman Nasrani versi zaman itu, di zaman Quran, di zaman Nabi junjungan, saudara-saudara kita yang dari Islam tidaklah sama dengan Kristen yang kami jalani sekarang ini. Nah, kalau masih juga menggunakan kata Nasrani dari versi Alkitab, silakan, dengan catatan bahwa Bapak Ibu adalah orang Yahudi. Karena saya bukan Yahudi, bapak saya orang Aceh, maka saya bukan Nasrani. Kecuali tadi bapak saya dan mama saya adalah Yahudi, ketika saya menjadi pengikut Kristus, sekarang saya jadi Kristen misalnya, maka saya bisa katakan bahwa saya Nasrani, Pak. Tapi karena saya bukan orang Yahudi, saya bukan mengalami bar mitzvah, saya bukan menjalani semua yang dijalankan sesuai dengan aturan Yahudi, maka saya adalah begitu kira-kira Pak gambarannya.
Mantep. Yes, aku sih yes, ketes-ketes Pak. Yes. Luar biasa. Ya saudara, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan Allah. Pak Zulkifli. Insya Allah kita semua akan diberkati bersama. Kemudian jangan lupa saudara-saudara sekalian ya, Anda kalau melihat tayangan kita hari ini, jangan lupa langsung saya tunjukkan saja, kunjungi channel Tidak Biasa. Wah, ini luar biasa ya. Kunjungi, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau ada yang sangat memberkati. Semuanya, aduh, bicara pengajaran ya, saya sangat diberkati sekali. Jangan lupa di share ya, dan di subscribe. Kalau Anda kunjungi tidak subscribe, itu dosa. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu.
Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat
keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan
untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan.
Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam.
Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga.
Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online.
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji.
Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia.
Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif,
pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat,
Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak. Dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai,
toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.